Halo teman-teman, kembali dengan saya lagi Felix, dan kali ini saya tidak akan membahas mengenai kisah Tungsten dan kawan-kawan dulu ya, karena Donghua Soleilnya masih ongoing dan hanya update 1 episode per minggu. Sebenarnya channel ini kemarin sudah membahasnya sampai tamat, namun sebagian cerita bersumber pada novel, sedangkan versi Donghua atau animasinya memang belum dirilis sejauh itu. Kalau kalian belum nonton, link ada di deskripsi, dan sekarang sembari kita menunggu versi animasi Soleil rilis, saya akan membahas Donghua lain yang sering banget di request di channel ini, yaitu Battle to the Heaven atau Pertempuran Melalui Surga. Benang merahnya menceritakan mengenai kisah seorang bocah bernama Xiaoyan hidup di sebuah dunia bela diri supranatural yang disebut dengan Daohi. Pada awalnya, Xiaoyan adalah putra jenius yang sangat dibanggakan oleh klannya karena terlahir dengan bakat bela diri yang luar biasa hebat. Namun suatu hari semua bakat dan kejeniusannya hilang secara misterius sehingga ia menjadi putra terlemah yang membuatnya sering dihina juga direndahkan. Dan masih menjadi misteri kemana perginya seluruh kekuatan hebat tersebut menghilang. Jadi, Donghua ini akan berfokus pada kisah perjuangan Xiaoyan untuk mendapatkan pengakuan dan kebanggaannya kembali sebagai sang jenius ahli bela diri terkuat di seluruh dunia. Namun seperti biasa, sebelum kita mulai pembahasannya, saya akan memberikan peringatan spoiler warning bagi kalian yang ingin dan belum menyaksikan Donghuanya secara langsung, karena konten kali ini akan mengandung banyak spoiler. Dan baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kalau kalian sudah siap, mari kita mulai. Pada scene awal diceritakan terdapat sebuah dunia bernama benua Daohi. Di dalam dunia tersebut tidak ada unsur sihir, namun hanya memiliki kekuatan bernama Daohi yang bersumber pada kekuatan dalam. Rata-rata masyarakat yang hidup di benua Daohi cenderung mengutamakan dan bergantung pada tingkatan kekuatan Daohinya masing-masing. Dijelaskan kalau kekuatan Daohi ini ada beberapa tingkat. Tingkat yang paling atas adalah Daoze, kedua Daozi, ketiga Dao Daozi, keempat Daoling, kelima Daowang, keenam Daohuang, ketujuh Daozeng, kedelapan Daozun, kesembilan Daoseng, dan terakhir Daodi. Dari beberapa tingkatan tersebut, peraturan dunia Daohi mengatakan bahwa pemilik Daohi yang terkuatlah yang akan berkuasa. Kita masuk ke dalam cerita. Diperlihatkan orang-orang dari klan Xiao sedang berkumpul di kota Wutan. Mereka sedang melaksanakan ujian di mana mereka akan dipanggil maju satu persatu untuk mengukur seberapa jauh perkembangan dari kekuatan Daohinya. Terdengar salah satu tetua yang bertugas berulang kali memanggil nama Xiaoyan. Namun kalau kita lihat, Xiaoyan belum melakukan apapun tetapi sudah mendapatkan banyak bulian yang menghina dirinya. Bahkan ada yang mengatakan kalau bukan karena Xiaoyan putra dari ketua klan besar Xiao, sudah dari lama ia akan diusir dari kota Wutan. Ditambah lagi Xiaoyan tidak mempunyai cukup tingkatan yang bisa dibandingkan dengan kakak sepupunya yaitu Xiaoning dan Xiaomei. Mengenai tentang kehidupan pribadi Xiaoyan, dulu ia merupakan anak paling jenius. Bukan tanpa alasan dulu ia dijuluki sebagai kebanggaan dari klan Xiao. Hal ini karena saat Xiaoyan berumur 10 tahun, ia sudah dapat mencapai level 9 Daohi, namun masa lalu yang membanggakan dari klan besar Xiao kini telah kehilangan harapan. Singkat cerita, Xiaoyan mulai maju dan mencoba meletakkan tangannya ke batu ujian, namun hasilnya begitu mengecewakan. Ia hanya bisa menembus tingkat terendah di level 3 Daohi. Dengan hasil yang sangat mengecewakan, semua murid dari klan Xiao yang melihat kejadian itu mulai menertawakan dan membicarakan hal-hal buruk, seperti mengatakan kalau dirinya hanyalah aib yang membuat klan Xiao malu. Dengan begitu banyaknya hinaan yang dilontarkan oleh para murid dari klan Xiao membuat Xiaoyan menjadi putus asa, dan dengan penuh rasa bersalah ia pun turun dengan perasaan kecewa pada dirinya sendiri. Hanya dia seorang yang datang dan memberikan dukungan. Xiao Yuner mengatakan bahwa tidak perlu khawatir dengan hasil yang tidak sesuai dengan ekspektasi, karena seiring berjalannya waktu, Xiaoyan pasti akan menjadi kuat dan segera membalikan keadaan. Berikutnya giliran Xiaomei dipanggil untuk juga menguji tingkat Daohinya. Singkat cerita, Xiaomei mendapatkan hasil ujian Daohi di level 7 tingkat tinggi. Kemudian giliran Xiao Yuner berhasil dengan hasil ujian Daohi level 9 tingkat tinggi. Sehingga sudah jelas pencapaian tingkat ujian tertinggi pada hari itu didapatkan oleh Xiao Yuner. Setelah hal itu, para murid langsung menghampiri Xiao Yuner untuk mengucapkan selamat. Namun berbeda dengan Xiaoyan hanya berdiam diri dengan penuh kekecewaannya. Di sisi lain, tepatnya di ruangan rapat klan Xiao sedang diadakan rapat besar dari ketiga klan utama yang dihadiri oleh ketua klan Jili dan perwakilan dari klan Aobapa. Mereka sedang membahas mengenai perebutan posisi di antara ketiga klan besar. Di sini siapa yang mempunyai kriteria dalam segi harta dan kekuasaan lebih tinggilah yang berhak memimpin pasar di kota Wutan. Ketika ketua Jilibi mengintimidasi Xiaozan yang merupakan ayah dari Xiaoyan, kedua anak dari tetua klan Xiao tersebut tidak tinggal diam dan ingin segera menunjukkan masing-masing kekuatan mereka. Begitu juga dengan ayah Xiaoyan juga tidak tinggal diam menerima semua perkataan Jilibi.
Ia pun segera menunjukkan sebuah surat perjanjian pernikahan putranya, yaitu Xiaoyan dengan salah satu murid kebanggaan dari klan besar Nalan, klan Yunlan. Pertunangan Xiaoyan tersebut sudah menjadi bukti bahwa di kota Wutan, eksistensi dari klan besar Xiao tidak mudah untuk dijatuhkan. Ketika Ji Libi membaca cap dari klan Nalan tersebut, ia begitu terkejut karena ternyata perjanjian itu telah berlangsung lama dan ia menjadi orang terakhir yang mengetahui kabar pertunangan antara murid terbaik dari klan Yanlan yang bernama Nalan Yanran dengan Xiaoyan. Melihat hal itu, orang dekat Ji Libi yang berasal dari klan Aobapa bingung dan mengkhawatirkan mengenai eksistensi dari kekuatan klan besar Nalan. Bagaimana mungkin mereka berdua bisa menjatuhkan posisi dari klan Xiao kalau calon besarnya merupakan klan terkuat di benua Daohi? Melihat klan Aobapa khawatir mengenai tingkatan kekuasaan yang menjadi terbalik, Xiaozan berbalik memberi ucapan yang membuat Ji Libi menyadari sekarang posisinya yang rugi besar apabila perseteruan ini tetap dilanjutkan. Dan tidak hanya dalam segi wilayah berbisnis dalam pasar di kota Wutan, apapun yang dimiliki Ji Libi akan hilang tanpa sisa. Dengan rasa kekecewaan dan pasrah sebab ia tidak bisa mengambil alih wilayah kekuasaan dalam berbisnis di kota Wutan, Ji Libi mengajak putranya dan klan Aobapa pergi dari ruangan rapat klan Xiao. Namun sebelum itu, tiba-tiba tanpa undangan, Nalan Yanran, murid dari klan Nalan, datang dan memecah perseteruan antara 3 klan besar tersebut. Setelah memberikan salam kedatangannya, tanpa basa-basi, Yan calon tunangan dari Xiaoyan, langsung memberikan hadiah. Namun dengan maksud lain, hadiah yang diberikan kepada Xiaozan adalah bentuk penawaran dengan maksud tersembunyi. Awalnya barang yang diberikan berupa satu kolektor pil Qi yang mempunyai fungsi untuk membantu orang yang berada di tingkat 9 Daohi dapat membentuk Qi Yuan dalam bentuk sempurna hingga 100%. Hadiah itu diberikan Yan kepada ketua Xiaozan yang membuat semua tetua dari klan Xiao begitu terkejut. Namun sebelum menerima hadiah tersebut, Yan meminta ketua klan Xiao untuk mendengar permintaannya. Sebenarnya permintaan Yan adalah ingin membatalkan pertunangannya dengan Xiaoyan. Dan dari pernyataan Yan tersebut, ia sudah paham akibat yang ditimbulkan apabila memutuskan hubungan sepihak di dalam lingkungan benua Daohi. Dengan situasi yang di luar kendali Xiaozan tanpa diberikan jeda waktu lebih untuk pembelaannya, Yan mengatakan bahwa penawarannya dengan membatalkan pertunangan tersebut cukup sebanding apabila ia menukarnya dengan kolektor pil Qi. Dugaan awal ketua klan Xiao, Yan melakukan penolakan itu atas dasar masalah pribadinya sendiri. Namun sebenarnya yang terjadi dari sikap Yan menolak pertunangan 2 klan ternyata sudah mendapatkan persetujuan dari ketua klan Yanlan. Pada awalnya, klan Yanlan sebelumnya memang mengakui dan menyetujui pertunangan antara 2 klan ini. Namun keadaan berbalik saat klan Yanlan mengetahui hasil ujian dari Xiaoyan yang tidak sesuai dengan harapan. Klan Yanlan yang terkenal paling kuat itu langsung membuat alasan yang masuk akal agar ketua dari klan Xiao menyetujui permintaan Yan. Hal ini karena memang dulu putranya dinilai jenius dan bisa menembus Daohi sampai level 9 tingkat tinggi pada usia 10 tahun. Namun pada ujian yang berlangsung hari ini, secara misterius kekuatannya melemah dan hanya tersisa sebatas Daohi di level 3 tingkat rendah. Singkat cerita, pernyataan dan permintaan Yan sudah sampai di telinga para murid klan Xiao sehingga membuat Xiaoyan dan Xiao Yun segera datang ke dalam ruangan rapat untuk membantu ketua Xiaozan yang tengah didesak oleh pihak klan Yanlan. Secara mengejutkan, Xiaoyan langsung datang menghampiri Yan. Dengan perasaan kesal, Xiaoyan justru menahan amarahnya dan memanggil Yan sangat cantik yang kesannya jadi menggoda. Omong-omong, meski sempat bertunangan, ini merupakan pertemuan pertama mereka, tapi terlihat Xiaoyan dan Yan sama sekali tidak ada rasa canggung. Justru dengan sikap Xiaoyan yang kesannya biasa-biasa saja, malah membuat Yan menambahkan penawaran lagi dari 2 menjadi 3 kolektor pil Qi yang dimaksudkan untuk sesegera mungkin Xiaoyan menyetujui pembatalan pertunangannya tersebut. Namun respon Xiaoyan tetap diam sehingga membuat Yan menambahkan kembali penawarannya, yaitu rekomendasi pelatihan eksklusif dari klan Yanlan untuk Xiaoyan. Ketika Xiaozan mulai ingin mempertimbangkan penawaran yang diberikan oleh Yan tanpa disangka-sangka Xiaoyan mengatakan bahwa dirinya memang juga sangat ingin untuk memutuskan pertunangan. Intinya, Xiaoyan tidak ingin ia beserta klan Xiao yang diinjak-injak harga dirinya terlebih dahulu. Dengan diulang, maksud dari pernyataan Xiaoyan memang tidak ingin kalah karena sebagai putra dari ketua Xiaozan, dia harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap reputasi klan Xiao di benua Daohi. Terlihat salah seorang pengawal Yan tidak terima jika Xiaoyan berbalik merendahkan martabat dari klan Yanlan sehingga tanpa basa-basi ia pun segera mengeluarkan bentuk Daohi menyerupai ular yang mana kekuatannya ini berada di tingkat 3 Daohi bintang 7. Suasana pun kian memanas ketika Xiaozan juga menunjukkan Daohi harimau miliknya untuk melawan. Sampai akhirnya Yan pun menyerah dengan permintaan dia sebelumnya. Akan tetapi untuk memberikan jalan keluar dari perseteruan tersebut, Yan menantang Xiaoyan untuk berduel 1 lawan 1 dengannya pada 3 tahun mendatang yang dihitung mulai hari ini.
Dengan kesepakatan apabila Xiaoyan menang dalam pertarungan itu, maka Yan Er akan menuruti semua keinginan Xiaoyan. Namun jika Yan Er yang justru memenangkan pertarungan tersebut, maka Xiaoyan harus menerima bahwa ialah yang terlebih dahulu memutuskan hubungan, bukan Xiaoyan melainkan Yan Er dari klan Yanlan. Xiaoyan pun menyepakatinya walaupun ia merasa tidak begitu yakin jika hanya dalam waktu 3 tahun ia harus bertarung melawan Yan Er. Ditambah lagi pada ujian hari ini terlihat kalau Daoqinya turun ke tingkat 3. Sudah jelas kalau secara teori ia tidak sebanding dengan kekuatan Yan Er dari klan Yanlan yang memang terkenal paling kuat di benua Daoqi. Namun dengan mencoba mengabaikan level perbandingan tingkat Daoqinya, dengan penuh percaya diri Xiaoyan tetap menerima tawaran terakhir dari Yan Er dan optimis bahwa ia pasti akan mengalahkan Yan Er dalam pertarungan tersebut. Pada keesokan harinya, Xiaoyan secara tidak sengaja mendengarkan perkataan kedua tetua klan Xiao yang menganggap bahwa ia pasti akan gagal karena mustahil Xiaoyan mampu menandingi tingkat kekuatan murid terbaik dari klan Yanlan tersebut. Begitu pula dengan banyak murid dari klan Xiao pun juga meragukan kalau Xiaoyan dapat memenangkannya. Menyaksikan hinaan itu, Xiao Yunar mencoba menenangkan keadaan Xiaoyan yang tidak stabil pasca kejadian yang ia alami kemarin. Tanpa sempat mengajaknya berbicara, Xiaoyan berlari meninggalkan Xiao Yunar dan sama sekali tidak menjawab panggilannya. Tanpa sadar, perjalanan terhenti ketika ada beberapa murid dari klan Xiao beserta kedua sepupunya di atas jembatan, tepatnya di taman belakang. Masih berhubungan dengan kejadian kemarin, Xiaoning dengan teman-temannya tidak memperbolehkan Xiaoyan lewat dengan mudah. Berulang kali Xiaoning mengejek dan mengatakan dengan nada menyindir bahwa si jenius kita sudah sengaja melakukan hal yang pasti dapat merugikan klan Xiao di masa depan. Xiaoyan terlihat tidak memperdulikannya, namun Xiaoning terus-menerus memancing kemarahan Xiaoyan dengan mengungkit penawaran 3 buah kolektor pilhi yang ditawarkan kepada dirinya sebelumnya, namun dengan sombong dia malah menolaknya. Tidak berhenti sampai di situ, Xiaoning lanjut membicarakan tentang resiko Xiaoyan yang telah berani menyinggung klan Yanlan yang dapat secara langsung berdampak kepada klan Xiao sendiri dalam banyak sektor. Namun tanpa menanggapi semua perkataan dari Xiaoning, Xiaoyan balik menyindir dengan mengatakan bahwa Xiaoning dari tadi mendesak dirinya karena memang ada maksud tersembunyi ingin mendapatkan hadiah berupa kolektor pilhi milik klan Yanlan saja. Merasa dirinya yang balik dihina, Xiaoning pun sontak menantang Xiaoyan bertarung untuk mengadu kekuatan Daoqinya. Terlihat Xiaoyan yang sudah sangat kewalahan, padahal Xiaoning belum cukup serius dalam mengeluarkan seluruh kekuatannya. Tidak lama setelah itu, Xiao Yunar datang dan mencoba memberi pengertian kepada Xiaoyan. Tanpa ada maksud mencampuri urusan di antara laki-laki, Xiao Yunar di sana merasa gagal menghalangi Xiaoyan dalam melerai perkelahian mereka. Xiaoyan pun terbawa suasana sehingga berniat untuk mengeluarkan kekuatan api oren miliknya. Terlebih lagi ketika ia mendengar ocehan Xiaoning yang mengatakan bahwa Xiaoyan hanya memiliki perlindungan secara pribadi dari ketua klan Xiao saja. Adiknya yang saat itu tepat di depannya pun juga disinggung. Dan itulah yang membuat Xiaoyan tidak dapat menahan emosinya lagi. Xiaoning pun segera merilis kekuatan api biru miliknya untuk melawan serangan dari Xiaoyan. Sayangnya meski sudah berusaha, Xiaoning tetap lebih unggul yang membuatnya malah terlempar jatuh sehingga harus menahan rasa malu di depan Xiao Yunar. Dengan penuh rasa bangga, Xiaoning dapat memenangkan perkelahian tersebut, namun ia tetap tidak berhenti untuk memancing amarah Xiaoyan. Karena sudah kelewatan, Xiao Yunar pun mengingatkan ia agar segera menghentikan pertarungan tersebut. Ketika melihat tatapan amarah dari Xiao Yunar, Xiaoning pun terlihat ketakutan sehingga memilih untuk menghentikan perkelahian tersebut. Karena apabila pertarungan tersebut tetap berlanjut, maka dapat dipastikan Xiaoning akan kalah, mengingat pada ujian terakhir saja Xiao Yunar mendapatkan peringkat pertama. Sementara dengan menahan rasa malu pada dirinya sendiri, Xiaoyan akhirnya memilih pergi meninggalkan Xiao Yunar. Scene kemudian diperlihatkan Xiaoyan yang terus berlari ke dalam hutan bambu sambil membayangkan semua kejadian buruk yang telah ia lalui kemarin. Terutama ketika ia harus menahan rasa malu akibat tingkat kekuatan Daoqi miliknya yang berkurang secara misterius hingga berada di Daoqi level 3 tingkat terendah. Dan tidak cuma itu, ia pun juga merasa bersalah kepada ayahnya karena sebagai putra dari ketua klan Xiao, ia tidak dapat menyelamatkan harga diri klan yang dipermalukan habis-habisan oleh klan Yanlan di hadapan ketua klan Xiao dan 2 klan besar lainnya. Perasaan sedihnya pun memuncak ketika Xiaoyan berhenti berlari lalu menatap batu nisan milik ibunya yang diceritakan memang sudah lebih dulu meninggal. Xiaoyan meneteskan air matanya dan meluapkan rasa penyesalannya sambil berlutut untuk meminta maaf kepada mendiang sang ibu karena ia telah begitu mengecewakan klannya. Dan ironisnya tanpa Xiaoyan sadari, ayahnya melihat ia dari kejauhan sedang menangis sendirian di depan batu nisan milik istrinya. Ayah Xiaoyan pun sangat menyayangkan kejadian tersebut dan dalam hatinya mulai membenci klan Yanlan karena semua ini berawal dari permintaan murid terbaik dari klan tersebut.
Ia kemudian berjanji kepada dirinya sendiri bahwa kedepannya ia akan melakukan apapun demi membahagiakan putranya tersebut. Shin kembali memperlihatkan kesedihan Xiaoyan. Di sini ia berharap terjadi sebuah keajaiban untuk dirinya. Dan benar saja, tiba-tiba terdengar suara yang kemudian disusul dengan cahaya yang berasal dari dalam cincin di tangannya. Muncullah sesosok roh kakek misterius. Sang kakek memperlihatkan wujudnya dan memperkenalkan diri bahwa ia bernama Yalao. Ia menjanjikan kepada Xiaoyan bahwa ia rela untuk membantunya supaya Xiaoyan bisa meningkatkan kekuatan Daohi-nya. Kemudian kakek Yalao menjelaskan kembali bahwa sebelum meningkatkan kekuatan dirinya, ia harus memahami bagian terpenting dari kekuatan Daohi. Dijelaskanlah mengenai inti kekuatan. Yang pertama berada pada kekuatan diri, kedua terletak pada inti kekuatan Daohi, ketiga tingkat keterampilan yang dibagi lagi menjadi 4 tingkatan dari yang terkuat ke yang lemah yaitu tingkat Tian, tingkat Di, tingkat Xuan, dan terakhir tingkat Huang. Kakek Yalao menambahkan berdasarkan hasil pengamatannya, sebagian besar dari klan Yanlan memiliki kekuatan di tingkat ketiga yaitu Xuan level tertinggi. Kakek Yalao berjanji pada Xiaoyan bahwa ia bisa mengajarinya untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi, tetapi Xiaoyan harus setuju untuk menjadikan ia sebagai guru spiritualnya. Namun bahkan setelah mendengar penjelasan dari kakek Yalao mengenai unsur dan beberapa urutan dari kekuatan spiritual, Xiaoyan masih merasa ragu mengenai apa yang dijanjikan oleh kakek misterius tersebut. Hal itu karena apa yang dijanjikan oleh kakek Yalao merupakan kekuatan level tingkat tinggi yang mana mustahil bisa dicapai dengan keadaan fisik Xiaoyan saat ini. Xiaoyan juga mengatakan kepada kakek Yalao bahwa semua hal yang dibicarakan sebelumnya tidak akan pernah bisa terjadi apabila belum disempurnakan oleh pil yang dibuat oleh seorang alkemis level 5. Tidak cuma itu, Xiaoyan juga mempertanyakan kredibilitas atau memang seberapa kuat kakek Yalao ini apakah bisa disandingkan dengan keahlian alkemis tingkat tinggi. Dengan penuh percaya diri, kakek Yalao pun mengatakan bahwa dirinya tidak bisa dipandang remeh. Menanggapi semua prasangka Xiaoyan, kakek Yalao menambahkan bahwa dirinya yang berwujud seorang roh pun bisa dengan mudah menandingi tingkat kekuatan yang lebih tinggi dari level 5. Karena kakek Yalao memang dulu adalah seorang alkemis yang berbakat dan tanpa kesulitan ia pun dapat mencapai tingkat tertinggi. Masih dengan penawaran awalnya, kakek Yalao kembali menawarkan dirinya untuk menjadi guru spiritual pribadi Xiaoyan, dengan tentunya tidak ada syarat apapun yang dapat memberatkan salah satu pihak. Dan selain menjadikannya sebagai guru spiritual, kakek Yalao juga berjanji bahwa ia akan membuatkan Xiaoyan pil kolektor sebanyak yang ia inginkan. Xiaoyan masih terlihat mempertimbangkan meski kakek Yalao berulang kali terus mencoba untuk meyakinkannya. Kakek Yalao kemudian menambahkan bahwa selama 3 tahun terakhir hanya inilah yang bisa kakek Yalao berikan sebagai bentuk balas budi, karena selama 3 tahun ini Xiaoyan sudah mau menjaganya di dalam cincin yang selalu ia pakai. Nah, dan dari sinilah akhirnya Xiaoyan mengetahui penyebab kekuatan spiritualnya melemah. Ternyata selama 3 tahun itulah wujud roh kakek Yalao terus menyerap Daohi miliknya hingga tersisa di level 3 tingkat terendah saja. Setelah kini Xiaoyan tahu bahwa kakek Yalao tanpa izin sudah seenaknya menyerap Daohi miliknya, dengan emosi ia pun mengeluarkan api oren berniat untuk menyerang kakek Yalao karena selama 3 tahun terakhir ini telah merusak hidupnya. Namun dengan rasa putus asa, Xiaoyan membatalkan kekuatan api orennya dan memilih pergi meninggalkan kakek Yalao. Ia pun mulai berpikir bahwa dengan level kekuatannya saat ini ia tidak akan pernah bisa mengalahkan siapapun. Melihat Xiaoyan yang begitu putus asa, kakek Yalao pun menawarkan solusi untuk mengatasi kepercayaan diri yang mulai melemah. Kakek Yalao menawarkan selama 1 tahun ini ia akan menjadi gurunya dan akan membimbing Xiaoyan untuk kembali meningkatkan kekuatan Daohi-nya. Namun Xiaoyan justru meminta waktunya dipersingkat lagi, karena selain meningkatkan Daohi miliknya, ia masih mempunyai tanggung jawab yang cukup besar untuk klan Xiao, yaitu pada 3 tahun lagi ia harus bertarung melawan murid terbaik dari klan Yanlan. Singkatnya keduanya pun sepakat. Namun dengan sifat kekanak-kanakannya, Xiaoyan menolak untuk memanggil kakek Yalao sebagai gurunya. Xiaoyan menuntut kakek Yalao agar membuktikan kemampuannya terlebih dahulu dan kalau sudah terbukti maka baru ia akan menyebut serta menghormatinya layaknya seorang guru. Mendengar respon yang kurang ajar dari Xiaoyan, akhirnya kakek Yalao balik mengerjainya dengan mengurungnya di dalam dedaunan bambu yang ia buat. Kakek Yalao kemudian melemparkan selembar kertas yang berisi resep untuk meracik obat yang bisa digunakan dalam meningkatkan kekuatan spiritual. Beberapa bahan yang harus Xiaoyan dapatkan seperti 3 lembar daun violet orchid, 1 buah wasing flower, dan yang terakhir adalah inti dari monster berelemen kayu. Shin kemudian beralih memperlihatkan di mana terlihat Ji Libi dari klan Jili bersama putranya yang bernama Ji Liao sedang mengutuk Xiaoyan. Belum dijelaskan secara lengkap mengapa ia begitu kesal.
Akan tetapi raut wajahnya tiba-tiba berubah menjadi senang saat putranya tersebut membisikkan sesuatu. Belum diketahui pasti mengenai hal apa yang dibisikkan, namun kemungkinan besar adalah rencana yang bisa menjatuhkan Xiaoyan beserta klannya. Nah, itulah tadi bagian ulasan mengenai plot cerita dari series Pertempuran Melalui Surga pada episode 1 dan episode 2 di season pertamanya. Sekarang waktunya kita masuk ke dalam segmen baru yang akan membahas detail menarik dari setiap scene, memberikan opini dan penilaian pribadi. Secara garis besar dari awal episode yang pertama, kita diberikan masalah dasar yang dijadikan sebuah polemik yang bersifat mutlak. Situasi tersebut diperjelas dengan keadaan di mana di benua Douhi yang mempunyai sebuah toksik dengan dibuatnya beberapa urutan kekuatan Douhi, dan barang siapa yang bisa menembus level tertinggi, maka ia akan bisa menguasai seluruh benua Douhi. Akibat dari sebuah toksik masa lalu menjadi awal mulanya Xiaoyan merasa terbebani oleh aturan yang berlaku di benua Douhi, ditambah lagi sebagai putra dari ketua klan Xiao, sebuah tuntutan untuk mempunyai tingkat kekuatan yang bisa dibanggakan. Permasalahan Xiaoyan sebagai karakter utama tidak berhenti sampai di situ saja. Akibat dari kekuatannya yang hilang secara misterius menjadikan dirinya dihina dan direndahkan oleh sesama anggota murid dari klan Xiao sendiri. Hal ini jelas menggambarkan ketidakharmonisan di dalam internal klan Xiao. Ada juga beberapa pertanyaan yang belum terjawab yang kadang sedikit mengganggu, seperti penggunaan istilah-istilah yang tidak dijelaskan secara langsung. Tetapi mungkin itu masalah durasi dan mungkin akan diperjelas di pembahasan berikutnya ya. Dan mungkin itu aja sih, kita akan bertemu di pembahasan berikutnya.